Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Sejarah Kebudayaan Islam akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Asia Timur. Asia Timur sebagai kawasan dengan mayoritas negara-negara maju memungkinkan masuknya sumber daya manusia dari kawasan lain dengan mendatangkan pekerja asing atau imigran ke negaranya untuk tujuan industri. Imigran juga berperan sebagai salah satu faktor meluasnya diaspora Islam di berbagai negara Asia Timur. Kemudian, para imigran membuat komunitas Muslim yang kemudian mencetus berdirinya masjid-masjid di sana. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangat panjang, mulai abad ke-17 Masehi seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina daratan. Pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas penganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina daratan menyeberang menuju Taiwan. Dinasti Ming saat itu mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Mereka membuat masjid di desa Taixi dan Danshei. Namun sekarang masjid tersebut sudah tidak ada. Sebagian besar orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Meskipun begitu, selama 10 tahun sejak kedatangannya, tidak ada seorang pun yang mendirikan masjid. Ada 2 masjid yang besar di Taiwan, yaitu Taipei Grand Mosque yang terletak berseberangan dengan Daan Park di Shenzhen South Road dan Taipei Cultural Mosque. Kedua masjid tersebut setiap Jumat mengadakan salat Jumat dengan khutbah 2 bahasa, yaitu Cina dan Arab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah yahuna fas'au ila dzikrillah. Taiwan secara resmi mendata ada sekitar 60.000 Muslim asli penduduk Taiwan. Sementara secara keseluruhan, jumlah Muslim di Taiwan yang terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan banyak negara dari Afrika dan negara Timur Tengah berjumlah sekitar 254.000. Sejarah masuknya agama Islam ke Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme barat. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Dari sinilah warga Jepang jadi lebih mengenal Islam serta kebudayaannya. Semakin banyaknya warga Muslim di Jepang, kemudian memicu didirikannya sejumlah bangunan masjid. Salah satu yang dianggap penting adalah Masjid Kobe yang dibangun pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo yang dibangun pada tahun 1938. Tahun 1953, organisasi Muslim pertama, Japan Muslim Association, berdiri di bawah pimpinan Sadiq Imaizumi. Sebagian besar pemeluk Islam di Jepang saat ini adalah para pelajar dan imigran dari negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Hanya sedikit yang warga asli Jepang, umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar, semisal Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka, dan Tokyo. Secara rutin, dakwah juga berjalan pada komunitas-komunitas Muslim. Beberapa tahun lalu, Dr. Saleh Samarai yang pernah belajar di negara Sakura itu dari tahun 1960 membentuk Japan Islamic Center dan menyusun metode dakwah efektif di Jepang. Islam berkembang di Cina diyakini sejak tahun 651 Masehi, yaitu pada masa dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang paling makmur dalam sejarah Cina. Pada zaman itu, terdapat 2 jalan dari ibu negara dinasti Tang ke negara Arab.
Dua-dua jalan itu dikenali sebagai jalur sutra. Satu jalur sutra darat melalui bagian barat Cina, satu lagi jalur sutra laut melalui pelabuhan Guangzhou di Cina Selatan. Pada zaman Wudai, Cina Utara sering berperang dan Cina Selatan lebih aman. Banyak penganut agama Islam telah berpindah ke Cina Selatan. Masjid pada zaman dinasti Tang dan Wudai masih mempunyai corak seni Arab dan belum menerima pengaruh seni tradisional Cina. Kebanyakan masjid pada zaman itu terletak di pelabuhan atau bandar, pusat politik dan ekonomi. Masjid Huajiang di bandar Guangzhou yang dibina pada dinasti Tang dianggap sebagai masjid yang tertua di Cina. Masjid itu masih mempunyai corak seni Arab. Pada masa dinasti Song, agama Islam dianggap lebih mulia oleh rakyat Cina. Masjid pada zaman dinasti Song yang masih ada sekarang sudah tidak banyak. Yang paling terkenal ialah Masjid King Jisi di bandar Guangzhou. Pada zaman dinasti Qing, Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam sejarah perkembangan agama Islam di Cina. Zaman dinasti Ming dan Qing merupakan abad perkembangan dan peralihan bagi masjid di Cina. Seni masjid secara berangsur-angsur berubah dari seni Arab ke seni Cina. Umat Islam di Cina pernah memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan sains dan teknologi Cina. Sejak PRC didirikan pada tahun 1949, agama Islam telah berkembang pesat. Kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tetapi semua agama yang sah dilindungi. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat salat sederhana dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai ada dan jumlahnya terus bertambah. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsungnya Perang Korea. Masjid pertama yang dibangun di Korea adalah Seoul Central Masjid and Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Masjid ini dibangun untuk kegiatan sholat, ruang kantor, ruang kelas anak sekolah, dan aula konferensi. Selain itu, juga digunakan untuk aktivitas dakwah dan pendidikan. Di Busan juga dibangun masjid yang dibangun oleh pengusaha Libya bernama Ali B. Vela pada tahun 1980. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah dikoordinasi oleh Korean Muslim Federation atau KMF yang didirikan tahun 1967. Mengingat sebagian besar jumlah kaum muslimin yang di Korea adalah pendatang, maka seluruh aktivitas ibadah di masjid meliputi sholat Jumat, Idul Fitri, dan yang lainnya disampaikan dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Sampai sekarang, ada sekitar 21 masjid atau Islamic Center yang tersebar di beberapa pusat kota di Korea, yang seluruhnya di bawah koordinasi oleh KMF. Data dari KMF menyebutkan jumlah muslim di Korea Selatan sekarang mencapai 120.000 sampai 130.000 orang, yang terdiri dari warga muslim Korea asli dan para warga negara asing pendatang. Dari penggambaran di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah menyebar secara luas dan menjadi salah satu agama resmi di beberapa negara di kawasan ini. Selama berabad-abad, Islam telah mempengaruhi budaya, politik, dan sosial masyarakat di negara-negara Asia Timur. Selain itu, melalui perdagangan dan hubungan budaya, Islam juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan di kawasan ini. Namun, perjalanan sejarah ini juga memiliki perbedaan dan variasi dalam praktek keagamaan dan pemahaman agama di setiap negara, menghasilkan keragaman budaya Islam di Asia Timur.
Wah, nggak berasa udah sampai ke closingan video. Semoga kita bisa belajar banyak hal dari video ini. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.